Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum ila ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratil kiram wal kurama para sepuh demi sepuh, para sahabat-sahabat, kepada Bapak BKM Masjid Agung beserta jajarannya yang senantiasa kami taati, kami hormati, kepada seluruh jamaah yang penuh dengan keimanan datang kemari walaupun dalam keadaan hujan. Memang ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW ketika hujan lebat itu sholat di rumah tidak apa-apa. Bahkan ada sebagian riwayat dari sahabat sholat jamaah di masjid ketika diazani itu diganti sholat di rumah, lebih baik sholat di rumah. Tapi bagi kita yang beriman, alangkah sayangnya bulan Ramadan ini. Nah, ini pas hujan, mari saya pun ingin berdoa. Gak usah bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Mudah-mudahan dikabulkan sama Allah SWT. Mudah-mudahan sama Allah kita di malam hari ini yang hujan ini ya. Hujan ini membawa rahmat. Rahmat itu doa dikabulkan, tempat-tempat doa dikabulkan, apalagi siap sholat. Mudah-mudahan sama Allah kita senantiasa diberi iman yang kuat, diberi ketakwaan yang semakin sempurna, diberi akhlak yang semakin mulia, diberi ibadah yang senantiasa istiqomah, diberi kehidupan yang semakin barokah. Nah, temanya barokah saja. Nah, jadi barokah itu kalau menurut kajian saya waktu di pesantren dulu itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, itulah barokah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi orang yang hidupnya barokah itu selalu hidupnya itu dinamis dan ideal, selalu bertambah baik daripada yang dulu-dulu. Jadi pantang bagi orang yang ingin hidupnya barokah itu berkata, saya masih seperti yang dulu. Itu pantang, ada lagunya kan, saya masih seperti yang dulu. Itu pantang. Nah, jadi hidupnya itu senantiasa menjadi lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Dalam arti tentang iman, takwa, akhlak, ibadah dan juga kehidupannya. Kalau lupa saya ulangi, imannya semakin kuat, takwanya semakin sempurna, akhlaknya semakin mulia, ibadahnya semakin istiqomah. Istiqomah itu terus ya, jamaah terus punya latihan khairun min alfi karamah. Kehidupannya semakin barokah. Jadi dinamika kehidupan orang barokah itu semakin hari semakin berarti. Punya duit, nggak punya duit, yang penting hidupku berarti bagi manfaat bagi makhluk Allah yang lain. Bukankah ini agak dalam nggak apa-apa? Bukankah orang yang mendekat kepada Allah sifatnya akan makin sama dengan Allah, Rahman Rahim. Dia selalu kasih sayang kepada siapa-siapa. Malik Kudus merasa memiliki semua, tapi ada hak-hak orang lain, keterbatasan. Karena kita makhluk, oh ini haknya orang ini haknya orang ini haknya orang ini. Kalau haknya si A diambil sama si B, kita bantu si A. Itu hidupnya semakin hari semakin berarti. Terus yang kedua, semakin lama semakin bermakna. Jadi nggak semakin lama semakin nggak bermakna, nggak. Hidupnya selalu semakin bermakna. Sehari ini hafal surat misalnya An-Naba, besok tambah An-Nazi'at. 2 hari hafal An-Nazi'at, hari ketiga hafal surat Abasa wa Tawalla, hafal surat Al-Fitor lahir. Jadi hafalan Quran, karena kalau
itu semakin bermakna hidupnya. Yang ketiga, semakin tua semakin mulia, nggak semakin hina. Omongannya yang gadur, nggak enak didengar waktu muda. Semakin tua bertambahnya umur, dia menata kehidupan semakin mulia. Itulah hidup yang barokah. 2 bulan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab. Ya Allah, berikanlah keberkahan bulan Rajab ini, Sa'ban ini, dan sampaikanlah di puncaknya yaitu bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini bulan yang penuh barokah. Jadi sayang sekali kalau kita nggak memanfaatkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu panen. Kalau Imam Syafi'i di kitabnya itu beliau mengatakan, termasuk Al-Um itu kan kitabnya Imam Syafi'i, tebal kitabnya, ada 20 juz lebih. Kalau disusun di perpustakaan biasanya segini sampai segini. Itu ada kata Imam Syafi'i, Rajab itu bulan menanam, Sya'ban bulan bertumbuh, membersihkan hati, ya kan? Itu dalam Sya'ban sunnah puasa Rasulullah 1 bulan full. Jadi terus bulan Ramadan ini bulan panen. Kalau kita nggak panen di bulan ini, nolak. Sholat sunat dimulai sholat wajib. Sedekah 100 perak dinilai 1 juta. Begitu juga dosanya. Tapi jangan lupa, kita mencuri 100 perak nilainya 1 juta juga. Apalagi itu hakul adami, bukan hak Allah. Hablum minan nas, hablum minallah. Hablum minan nas itu bahaya. Menyakiti hati orang lain, siap-siap disakiti, lebih parah. Kalau kita menyenangkan hati orang lain, tak apalah, kita senangkan kawan-kawan kita, ulama-ulama kita, saudara-saudara kita senangkan 1000 kali nanti dibalas Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Nah, barokah. Bulan yang penuh barokah ini kita harus ingat perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum, berkata Tuhan kalian semua. Wa qala rabbukum, pangeran sira kabeh, bahasa Jawanya gitu. Ud'u sapa sira kabeh ni ing ingsun. Itu bahasa Jawa. Ni ing ingsun. Astajibu, maka akan kukabulkan. Mongko bakal tak ijabahi lakum kedue sira kabeh. Itu Al-Ghafir ayat 60. Artinya bahasa Indonesianya gini. Berkata Tuhan kalian semua, berdoalah kepadaku, maka akan kuperkenankan doa kalian semua. Apalagi di bulan Ramadan, Allah mengutus malaikat turun ke bumi untuk menyampaikan. Ini hadis qudsi. Memang ada yang menjelaskan kalau ini dhaif, tapi ini ada yang mengatakan qudsi. Sanadnya itu jelas. Allah mengutus malaikat turun ke bumi menyampaikan bagi yang beribadah di bulan puasa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau masih tidak apa-apa, tambah 5 menit, 10 menit lebih. Jadi akan kukabulkan segala permintaan hamba-Ku yang beriman. Sampaikan para malaikat-malaikat. Hadisnya Rasulullah menyampaikan seperti itu. Tapi di surat Al-Ghafir lagi ayat 50, bagi orang kafir doanya itu sia-sia, maka kita jangan kufur. Ada kufur itu hatinya tertutup, kafar artinya tertutup. Nah, kafir itu baik diingatkan maupun tidak diingatkan sama. Kan ayatnya anggar tahun aklam tungguhum layu ini. Tak elene ora tak elene padha wae ora bakal duweni iman. Diingatkan ataupun enggak, dia enggak beriman kan gitu ya. Itu kafir. Hatinya itu marot, sakit hati. Kalau diingatkan orang lain sakit hati, fazadahullahu maradha, akan bertambah sakit hatinya lagi. Gak percaya guys,
kalau dibilangi mama atau orang tua kita atau pemimpin kita entah siapa, kalau kita melawan, makin nengok pemimpin kita makin sakit hati kita, makin nengok mama kita makin sakit hati. Itulah yang terjadi kalau kita kufur. Jadi bagi yang beriman, Allah memerintahkan di bulan puasa untuk malaikat-malaikatnya untuk memperkenankan doa-doa kita. Tapi ingat, kita teliti bahasa gramatikanya sedikit ya. Gramatika bahasa Arab. Uda'u ini perintah, amar, fil amar, da'a yada'u, uda'u fil amar. Uda'u, berdoalah kalian semua. Artinya perintah Allah, muhlul ibadah. Doanya. Jadi astajib lakum, astajib ini fi'il mudhari, apalagi ketambahan sin. Istajaba yastajib, domirnya masuk domir alif. Astajib, akan memperkenankan. Kalau ketemu sin, kalau fi'il mudhari kan zamannya bisa hal, bisa mustaqbal, bisa sekarang, bisa nanti. Tapi kalau kemasukan sin itu menjadi murni mustaqbal. Murni mustaqbal. Jadi orang berdoa itu nggak langsung dikasih, tapi setelah berdoa dikasih. Astajib lakum. Dan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu doa itu naiknya 500 tahun, turunnya 500 tahun. Lah umur kita cuma 60 tahun rata-rata. Lah ini naiknya 500 tahun, turunnya 500 tahun. Nah supaya cepat doa kita terkabul bagaimana? Cari-cari. Kita teliti dulu. Satu, zahir kita harus bersih, pakaian kita harus bersih, hati kita harus bersih. Artinya makanan kita harus bersih, jangan sampai tercampur yang kotor-kotor. Apalagi haram, kotor-kotor aja jangan. Apalagi haram, kotor itu makruh. Makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan nggak apa-apa. Contohnya makan halal ini tapi nggak toyib, batu bata itu halal tapi dimakan apa bagus? Kan enggak, itu makruh, tinggalkan saja. Nah, terus cari yang bersih, cari makom yang pas, makom yang sinyalnya kuat di masjid. Nah, termasuk anak-anak muda, bapak-bapak yang mencintai masjid, malam hari datang di masjid berdoa, nangis sama Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan. Kepada siapa lagi saya berdoa kalau enggak kepadamu ya Allah? Maksimalkan di dalam kamar tahajud. Itu sinyalnya kuat. Masjid sinyalnya kuat karena Allah. Di rumah tawasul dulu kepada orang tua yang sudah meninggal, kalau sudah meninggal. Kalau belum meninggal kita doakan orang tua dulu kita. Baru kita berdoa. Insya Allah makbul. Tapi zahir batin bersih. Nah, tempatnya bersih, pakaiannya bersih, kebatinannya juga bersih, insya Allah cepat. Nah itu kalau roket ya, ini doa diangkat roket, itu sebelah kanan saja apa turbinnya itu. Kalau dua lebih cepat. Yang satu apa? Sedekah. Sedekah bisa kita seperti ini, karena sedekah itu gini, sempat nggak sempat pasti dibalas. Ikhlas nggak ikhlas tetap dibalas. Cobalah sedekah itu seperti itu karena semua itu dipaksa, ibadah itu semuanya dipaksa. Enak tidur, semuanya tidur, seluruh manusia malam bangun tahajud, sholat 2 rakaat duha, nambah ke 4 rakaat aja maksa itu. Nah, mudah-mudahan sampai di sini ada manfaatnya. Jadi jangan lupa berdoa itu penting. Berdoa itu penting karena yang mampu merubah suatu takdir itu hanya doa. Enggak ada yang lebih hebat daripada doa. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa menyombongkan diri ayatnya setelah itu, enggak mau beribadah kepada Allah atau enggak mau berdoa pada Allah, dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Jadi tetap kita wajib berdoa pada Allah. Tapi kalau kita nggak diijabahi, kita teliti dulu kurang apa kita. Jadi supaya cepat harus bersih semuanya zahir batin,
sedekahnya kuat, maka akan naik seperti roket. Jatahnya 1000 tahun kan, naiknya 500 tahun, turunnya 500 tahun, jadi 2 hari 3 hari. Seperti itu. Begitulah wasiat dari saya. Dan untuk saya sendiri, wasiat usikum, saya berwasiat, wa nafsi, kepada diri saya sendiri, usikum, saya berwasiat kepada kalian semua, wa nafsi, dan kepada diri saya sendiri, bittaqwallah, supaya kita lebih bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridwan wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.